Siang, Bu. Siang, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Bayumi. Kalau boleh tahu nama Ibu dan alamat Ibu di mana? Nama saya Yuliana dari Kerate. Kalau boleh tahu Ibu mau ke sini, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ber-KB, tapi Ya. saya mau mengetahui tentang KB suntik. Suntik. Ya, Sebelumnya Ibu sudah mengetahui kalau KB suntik itu ada 2 jenis? belum. Oh, baik. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, bisa. 2 jenis itu yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Sebelumnya suntik KB itu adalah satu model hormonal yang mengandung hormon progesteron yang serupa dengan hormon alami wanita, Bu. Nah, di sini saya pertama-tama menjelaskan tentang KB suntik 3 bulan dulu ya, Bu. Suntik 3 bulan yaitu disuntik di bokong ibu. Suntik 3 bulan itu mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progesteron ke dalam pembuluh darah. Progestin dalam suntik 3 bulan bekerja dengan menghentikan pelepasan sel telur ke rahim, sehingga mencegah terjadinya pembuahan pada siklus tersebut. Kemudian kelebihannya suntik 3 bulan itu sangat banyak sekali ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak atau belum? Saya sudah menikah dan memiliki anak 1. Oh iya. Baiklah, di sini kelebihan suntik 3 bulan yaitu tidak berinteraksi dengan obat-obat lain. Kemudian relatif aman untuk ibu menyusui. Jika ibu menyusui, sangat aman dan sangat baik untuk KB 3 bulan tersebut. Kemudian bermanfaat bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. KB 3 bulan ini hanya mengandung satu hormon yaitu hormon progesteron. Kemudian tidak perlu repot ibu mengingat atau mengkonsumsi pil kontrasepsi. Misalnya pil KB kan harus diingat tanggal dan harinya. Kalau suntik 3 bulan ini cukup 1 kali suntik dalam 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu tidak perlu dihitung saat ibu berhubungan seksual. Tidak perlu lagi dihitung hari atau jam atau mengingat obat yang diminum sebelum melakukan hubungan seks. Wah, kelebihannya banyak sekali ya, Bu. Ya benar, Bu. Ada kekurangannya nggak, Bu? Oh, setiap kontrasepsi pasti ada kekurangannya, Bu. Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu dapat mendatangkan efek sakit kepala. Kemudian sangat besar kemungkinan berat badan ibu bertambah. Kemudian pendarahan dan menstruasi ibu tidak teratur. Apakah ibu sekarang masih menstruasi? Masih. Efek samping KB ini terus ada, Bu, selama jangka waktu penyuntikan langsung. Misalnya ibu memakai suntik KB 3 bulan ini sangat ada kemungkinan kekurangannya. Jadi setiap kontrasepsi ada kelebihan dan kekurangan. Bisa membutuhkan waktu hingga setahun setelah dihentikan jika ingin kembali subur. Ibu suntik KB 3 bulan ini bisa kembali jika ibu berhenti dalam 1 tahun lebih. Nah, berarti ini membuat kontrasepsi jenis ini tidak dianjurkan untuk mereka yang ingin mempunyai anak segera. Misalnya ibu ingin menambah anak lagi. Kemudian yaitu suntik ini diduga dapat mengurangi kepadatan tulang. Suntik KB 3 bulan ini berpengaruh pada tulang ibu. Yang terakhir yaitu kontrasepsi jenis ini tidak memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. Jadi jika ibu ingin berhubungan seksual harus menggunakan kondom. Nah, kan tadi tuh KB 3 bulan ada kelebihan dan kekurangan ya, Bu. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Jika saya berhenti KB dan mau mempunyai anak lagi, gimana ya, Bu? Oh, KB suntik 3 bulan ini sudah dijelaskan di kekurangan tadi bisa membutuhkan waktu hingga setahun setelah berhenti jika ingin kembali subur. KB 3 bulan ini jadi sangat berpengaruh pada kesuburan ibu jika ingin dipakai jangka panjang. Nah, kata ibu tadi jika ingin mempunyai anak, berhenti KB 3 bulan ini berarti
ada kemungkinan masa suburnya itu kembali 1 tahun lebih setelah ibu berhenti. Jadi rencanakan dari jauh waktu atau jauh hari sebelum ingin mempunyai anak ya Bu, soalnya KB 3 bulan ini sangat berpengaruh pada kesuburan ibu jika ingin mempunyai anak segera. Nah, KB 3 bulan ini tidak digunakan oleh semua wanita Bu sayangnya. Nah, bolehkah saya bertanya, ibu tidak sedang hamil? Tidak. Wanita yang siklus menstruasinya tetap teratur, ibu apakah haidnya teratur? Iya. Kemudian ibu adakah riwayat penyakit misalnya seperti pembekuan darah atau penyakit jantung atau ada osteoporosis atau ada komplikasi payudara? Tidak ada. KB 3 bulan ini tidak digunakan oleh semua wanita Bu. Yang pertama yaitu wanita yang sedang hamil, kemudian wanita yang siklus haidnya tidak teratur, kemudian wanita yang mengalami berbagai penyakit yaitu gangguan penglihatan, kemudian gangguan penglihatan yaitu untuk wanita berbagai penyakit tidak dianjurkan untuk KB 3 bulan ini, yaitu penyakit gangguan hati, pembekuan darah, riwayat penyakit jantung, pendarahan di antara masa menstruasi. Apakah menstruasi ibu darahnya normal atau berlebihan? Normal. Oh ya. Kemudian diabetes dan komplikasi kanker payudara tidak ada? Tidak ada. Atau mempunyai gangguan pada tulang? Bu, kapan waktu yang baik untuk suntik KB 3 bulan? Untuk suntik KB 3 bulan ini dilakukan, yang pertama itu jika suntik KB dilakukan pada hari kelima siklus menstruasi, maka ibu akan langsung terhindar dari kehamilan. Jika suntik KB-nya yang dilakukan pada hari kelima siklus menstruasi. Kemudian jika suntik KB 3 bulan dilakukan di hari lain, maka ibu perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Itu berarti pada hari kurang lebih dari 7 hari itu menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom saat hubungan seksual. Jadi yang baik itu pada siklus kelima menstruasi Bu. Baiklah, apakah ada yang ibu ingin tanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya tentang KB 3 bulan tadi? Bu, saya saat menstruasi terasa sangat nyeri. Oh, saat menstruasi terasa nyeri. KB 3 bulan ini Bu ada manfaatnya juga, yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi, kemudian praktis hanya membutuhkan 3 bulan 1 kali suntik KB, tidak perlu minum pil setiap hari, kemudian tidak menghalangi atau mengurangi sensasi saat berhubungan seksual, kemudian membantu mengurangi risiko terjadinya kanker endometrium, dan yang ibu tanyakan tadi menstruasi nyeri. Nah, KB 3 bulan ini membantu meredakan menstruasi yang terasa sangat nyeri. Jadi ini baik untuk gejala ibu tadi seperti gangguan menstruasi. Baiklah, apakah ada yang ibu ingin tanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya tentang KB 3 bulan tadi? Bu, saya saat menstruasi terasa sangat nyeri. Oh, saat menstruasi terasa nyeri. KB 3 bulan ini Bu ada manfaatnya juga, yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi, kemudian praktis hanya membutuhkan 3 bulan 1 kali suntik KB, tidak perlu minum pil setiap hari, kemudian tidak menghalangi atau mengurangi sensasi saat berhubungan seksual, kemudian membantu mengurangi risiko terjadinya kanker endometrium, dan yang ibu tanyakan tadi menstruasi nyeri. Nah, KB 3 bulan ini membantu meredakan menstruasi yang terasa sangat nyeri. Jadi ini baik untuk gejala ibu tadi seperti gangguan menstruasi. Bu, kapan waktu yang baik untuk suntik KB 3 bulan? Untuk suntik KB 3 bulan ini dilakukan, yang pertama itu jika suntik KB dilakukan pada hari kelima siklus menstruasi, maka ibu akan langsung terhindar dari kehamilan. Jika suntik KB-nya yang dilakukan pada hari kelima siklus menstruasi. Kemudian jika suntik KB 3 bulan dilakukan di hari lain,
maka ibu perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Itu berarti pada hari kurang lebih dari 7 hari itu menggunakan kontrasepsi tambah seperti kondom saat hubungan seksual. Jadi yang baik itu pada siklus kelima menstruasi, Bu. Yaitu untuk wanita berbagai penyakit tidak dianjurkan untuk KB 3 bulan ini, yaitu penyakit gangguan hati, pembekuan darah, riwayat penyakit jantung, pendarahan di antara masa menstruasi. Apakah menstruasi ibu darahnya normal atau berlebihan? Normal. Oh ya. Kemudian diabetes dan komplikasi kanker payudara tidak ada. Tidak ada. Atau mempunyai gangguan pada tulang, yaitu osteoporosis. Tidak ada. Bu, kapan waktu yang baik untuk suntik KB 3 bulan? Untuk suntik KB 3 bulan ini dilakukan, yang pertama itu jika suntik KB dilakukan pada hari kelima siklus menstruasi, maka ibu akan langsung terhindar dari kehamilan. Jika suntik KB-nya yang dilakukan pada hari kelima siklus menstruasi. Kemudian jika suntik KB 3 bulan dilakukan di hari lain, maka ibu perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Itu berarti pada hari kurang lebih dari 7 hari itu menggunakan kontrasepsi tambah seperti kondom saat hubungan seksual. Jadi yang baik itu pada siklus kelima menstruasi, Bu. Bu, penyuntikan KB juga bisa mengganggu kadar estrogen di tubuh dan memicu pengeroposan tulang. Tapi namun kondisi tersebut tidak di setiap ibu yang menggunakan kontrasepsi mengalami pengeroposan tulang. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu, tentang KB 3 bulan ini? Sudah saya mengerti. Ya. Nanti kita lanjut di KB 1 bulan ya, Bu. Ya, oke. Bu, penyuntikan KB juga bisa mengganggu kadar estrogen di tubuh dan memicu pengeroposan tulang. Tapi namun kondisi tersebut tidak di setiap ibu yang menggunakan kontrasepsi mengalami pengeroposan tulang. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu, tentang KB 3 bulan ini? Sudah saya mengerti. Ya. Nanti kita lanjut di KB 1 bulan ya, Bu. KB yang 1 bulannya ya di mana ya, Bu? Ya, Bu, nanti saya akan menjelaskan untuk KB yang 1 bulannya. Suntik KB 1 bulan sesuai dengan namanya, KB suntik KB 1 bulan ini disuntikan setiap 30 hari 6 sekali, tidak berbeda jauh dengan suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB 1 bulan ini ada pun tujuannya, yaitu mencegah terjadinya kehamilan. Setiap kontrasepsi itu kan memang untuk mencegah kehamilan. Dibandingkan dengan suntik KB 3 bulan, suntik KB 1 bulan memiliki resiko lebih rendah timbulnya daripada suntik KB 3 bulan tadi. Pendarahan yang tidak teratur dan lebih mungkin untuk memiliki periode menstruasi yang teratur. Selain itu, efek kesuburan setelah suntikan diberhentikan dapat kembali lebih cepat, yaitu dalam waktu 3 bulan dibandingkan kalau suntik KB 1 bulan tadi. Masa subur jika diberhentikan dari 1 bulan tersebut, kesuburan kembali setelah 1 tahun. Kalau yang 1 bulan ini dalam waktu 3 bulan, insya Allah kesuburannya kembali. Kemudian adapun timbulnya perdarahan tidak normal, efek sampingnya. Kemudian dapat menyebabkan pusing kepala, payudara lebih terasa sensitif, dapat membuat perubahan mood ibu bisa berubah-ubah jika menggunakan KB suntik 1 bulan ini. Wanita yang memiliki atau mengalami migrain atau sakit kepala tidak dianjurkan untuk menggunakan suntik KB 1 bulan. Dan juga suntik KB 1 bulan ini tidak melindungi ibu dari infeksi menular seks. Nah, siapa saja yang boleh menggunakan suntik KB 1 bulan ini? Tidak disarankan jika seorang ibu itu sedang hamil, kemudian mempunyai riwayat penyakit atau gangguan liver atau hati,
kemudian mengalami penggumpalan darah, mengalami hipertensi, memiliki riwayat migrain, dan memiliki penyakit jantung atau penyakit yang berbahaya lainnya. Tidak disarankan untuk KB suntik 1 bulan ini. Kalau manfaatnya gimana ya, Bu? Ya, setiap kontrasepsi mempunyai kekurangan dan manfaatnya. Nah, ini ada pun manfaatnya. Manfaatnya yaitu KB suntik 1 bulan ini mencegah efektif dari kehamilan. Misalnya dari 1.000 wanita itu hanya 1 yang kebobolan atau suntik KB-nya gagal yang menyebabkan kehamilan. Jadi suntik KB 1 bulan ini efektif dan sangat disarankan untuk mencegah kehamilan. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu mudah digunakan. Ini disuntikan setiap 1 bulan sekali, tidak perlu mengingat waktu, mengingat jadwal untuk menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya dapat mengurangi resiko mengalami berbagai penyakit. Tapi sayangnya suntik KB 1 bulan ini bersifat sementara, jadi harus disuntikan terus setiap 1 bulan sekali. Kalau risikonya? Resikonya tentu ada, tapi ada beberapa saja. Kemudian yang pertama, tidak mencegah dari penularan penyakit kelamin. Berarti dianjurkan saat berhubungan seksual itu masih menggunakan kondom atau alat pencegah kehamilan lainnya, karena suntik KB 1 bulan ini masih bisa mengalami penularan penyakit kelamin. Yang selanjutnya perdarahan. Risikonya sangat ada, perdarahan dari vagina. Yang selanjutnya sakit kepala. Sakit kepala ini memang sangat resiko untuk KB suntik. Yang selanjutnya siklus menstruasi tidak teratur. Siklusnya kadang berganti, kadang lama, kadang cepat. Kemudian kenaikan berat badan pada ibu. Berapa? Bu, gimana kalau saya telat suntik KB atau lupa? Apa akan cepat hamil? Ya, tentu saja Bu, mungkin Ibu akan mengalami hamil jika terlambat melakukan suntik KB yang telah ditentukan. Karena hormon yang membantu Ibu mencegah kehamilan dari suntik KB 1 bulan tersebut mungkin telah habis. Jadi besar kemungkinan Ibu misalnya telat atau lupa suntik KB 1 bulannya akan kemungkinan mengalami hamil. Tetap kurang. Kepada Ibu Yuliana, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Kata Ibu tadi kan yang suntik 1 bulan itu haidnya tidak lancar. Ya. Kalau berarti haidnya lancar atau tidak? Oh iya, terima kasih telah bertanya. KB suntik 1 bulan ini memiliki kandungan aktif yaitu hormon estrogen dan progesteron. Karena komposisinya hormon alami untuk tubuh, ya mungkin pengguna KB suntik 1 bulan ini biasanya akan mengalami menstruasi seperti biasa. Jika Ibu misalnya menggunakan KB 1 bulan lalu berhenti, besar kemungkinan menstruasi. Bu, berapa lama bisa berhubungan seks untuk KB yang 1 bulan ini? Oh iya, kalau menggunakan suntik KB 1 bulan ini, Ibu baru bisa berhubungan seksual ini perlu menunggu 1 hingga 2 minggu untuk berhubungan seksual lagi, supaya KB suntik yang telah diinjeksi ke tubuh dapat bekerja maksimal. Namun jika Ibu masih ragu atau masih belum percaya dengan KB suntik 1 bulan yang belum efektif dalam mencegah penularan penyakit seksual, Ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi yang lain seperti kondom. Berarti KB yang 1 bulan ini sangat efektif ya, Bu? Iya Bu, sangat efektif karena dalam 1.000 wanita tuh kemungkinan hanya 1 yang kebobolan atau terjadi kehamilan jika menggunakan suntik KB 1 bulan. Dari penjelasan saya tadi, suntik KB 3 bulan dan 1 bulan, apakah kurang jelas atau Ibu belum mengerti atau belum paham, boleh ditanyakan lagi. Saya sudah mengerti, nanti saya datang ke sini lagi sama suami saya. Saya mau melakukan suntik KB yang 3 bulan saja ya. Oh, yang 3 bulan. Baik Bu, ditunggu Bu kedatangannya. Terima kasih.
Berarti KB yang 1 bulan ini sangat efektif ya Bu? Iya Bu, sangat efektif karena dalam 1000 wanita tuh kemungkinan hanya satu yang kebobolan atau terjadi kehamilan jika menggunakan suntik KB 1 bulan. Dari penjelasan saya tadi, suntik KB 3 bulan dan 1 bulan, apakah kurang jelas atau Ibu belum mengerti atau belum paham, boleh ditanyakan lagi. Saya sudah mengerti, nanti saya datang ke sini lagi sama suami saya. Saya mau melakukan suntik KB yang 3 bulan saja ya. Oh, yang 3 bulan. Baik Bu, ditunggu Bu kedatangannya. Terima kasih.